Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Dr. Farida, dokter yang berjaga di klinik pada sore hari ini. Dan Ibu siapa ya? Mila. Ibu Mila, anaknya namanya siapa? Farhan. Ade Farhan ini tanggal lahirnya kapan ya Bu? 25 Mei 2010. Jadi kira-kira usianya 10 tahun 3 bulan ya? Iya. Untuk alamatnya di mana ya Bu? Kampung Sinasari Leles. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pengukuran tinggi badan terhadap Ade Farhan. Pengukuran ini terdiri dari tinggi badan secara normal dan juga tinggi duduk. Untuk pengukuran ini bertujuan agar mengetahui apakah tinggi dari Ade Farhan ini sesuai atau normal pada anak usia untuk Ade Farhan ini 10 tahun 3 bulan, kan ya Bu? Ya. Apakah Ibu dan Ade bersedia? Bersedia. Pertama-tama pastikan bahwa pasien tidak menggunakan alas kaki. Untuk Ade Farhan ini dia sudah tidak menggunakan alas kaki. Dan saya akan mengkalibrasi alat yang digunakan, yaitu mikrotoa dengan menarik hingga ke lantai hingga skala 0. Skala dari mikrotoa sudah 0. Kemudian saya akan memposisikan pasien berdiri tegak di tembok dengan kaki, bokong, bahu, dan juga kepala menempel pada tembok, dan juga untuk kakinya rapat dan tegak bagian kakinya, kemudian untuk bahunya rileks dan juga tangannya supinasi di samping badan. Jadi berdiri di sini. Untuk posisi kakinya dirapatkan aja, dirapatkan deh. Kemudian untuk tangannya bisa seperti itu. Kemudian untuk bahunya menempel, kepalanya juga menempel pada tembok. Kemudian saya akan memposisikan Frankfurt plan dari pasien yang kepalanya sudah lurus ke depan, yang sudah menatap lurus ke depan dengan menggunakan penggaris segitiga siku-siku. Untuk Frankfurt plan sendiri yaitu tragus dari telinga sejajar dengan infraorbital mata dari samping. Saya akan mengukurnya dari sini. Sudah. Kemudian saya akan merilekskan pasien dengan meminta agar menarik dan menghembuskan nafas. Relax aja deh, tarik nafas. Masih lagi. Kemudian saya akan menurunkan perpendicular headpiece dari mikrotoa ke puncak kepala pasien. Untuk melihat skalanya harus sejajar dengan mata. Diperoleh tinggi dari pasien 128,3 cm. Tinggi dari pasien 128,3, dimana jika dimasukkan ke kurva pada usia 10 tahun 3 bulan, yaitu berada di sini. Untuk pengukuran tinggi duduk, saya akan mengalibrasi alat terlebih dahulu, yaitu mikrotoa, dengan menurunkannya hingga ke atas bangku. Diperoleh hasil bahwa tinggi dari bangku ini 36,5 cm. Dan saya akan memposisikan pasien duduk di bangku dengan posisi kepala, thoracic spine, dan juga bokongnya menempel ke dinding. Boleh duduk ya? Ke belakang. Ininya nempel ya. Kepalanya juga nempel. Kemudian saya akan memposisikan Frankfurt plan dari pasien menggunakan penggaris segitiga siku-siku dan mata yang sejajar. Kemudian saya akan merilekskan pasien dengan meminta untuk menarik dan menghembuskan nafas. Rileks aja ya deh, tarik nafas, hembusin. Udah, rileks. Kemudian untuk mengukur tinggi duduk dari pasien, saya akan menurunkan perpendicular headpiece dari mikrotoa hingga menyentuh puncak kepala dari pasien. Untuk pengukurannya menggunakan mata yang sejajar. Hasil tinggi badan dari tinggi duduk dari pasien ini 104,1 cm. Dari hasil pengukuran diperoleh hasil bahwa tinggi duduk pasien 104,1 dan tinggi bangkunya 36,5, sehingga hasil upper segment dari pasien ini 67,6 cm. Kemudian untuk mengukur lower segment yaitu standing height yang tadi telah diukur yaitu 128,3 dikurangi upper segment yaitu 67,6 yaitu 60,7.
Kemudian untuk mengukur rasio dari upper segmen dibanding lower segmen yaitu 67,6 dibagi 60,7 yaitu 1,1. Karena hasil rasio dari pasien 1,1 maka masih mendekati kurva pada usia 10 tahun lebih 3 bulan. Berdasarkan kurva dari jenis kelamin laki-laki dan juga usia 10 tahun didapatkan hasil bahwa tinggi badan pasien tergolong normal. Dan juga untuk perbandingan upper dan lower segmen rasionya masih tergolong normal di 1,1. Oh, selamat Ibu, ada Farhan ini tergolong anak yang sehat ya. Bisa dilihat dari grafiknya masih di atas garis yang warna merah ya Bu. Jadi ini masih tergolong normal. Kemudian untuk perbandingan rasio tubuh bagian atas dan juga bagian bawahnya juga 1,1 tadi diukur masih tergolong normal ya Bu. Jadi tetapi juga harus tetap diperhatikan ya, asupan makanannya harus bergizi, kemudian olahraga yang rutin dan juga mengkonsumsi susu dan juga vitamin. Terutama ada Farhan ini kan masih laki-laki yang belum puber ya Bu. Jadi masa pubertas itu merupakan masa di mana pertumbuhan sangat cepat lajunya. Jadi sebisa mungkin saat pubertas dimaksimalkan sebisa mungkin asupan gizinya dan juga olahraganya. Terima kasih Ibu, sehat selalu.